Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika bersama Ibu. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi atau subpokok bahasan terakhir dari bab 2 tentang penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Jadi apa yang sudah kalian pelajari kemarin tentang menentukan angka persamaan kuadrat, 3 cara itu nanti kalian bisa terapkan ke dalam masalah nyata. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ibu akan sampaikan melalui 2 contoh, tolong nanti diperhatikan ya. Contoh yang pertama itu ada suatu taman, bentuknya persegi panjang, kelilingnya 90 meter, kemudian luasnya 450 meter. Berapa panjang dan lebarnya? Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kalian harus memahami dan mendefinisikan mana yang diketahui dan mana yang ditanyakan. Dari soal ini yang diketahui itu adalah kelilingnya 90 meter dan luasnya 450 meter persegi. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah panjang dan lebarnya. Untuk menjawabnya, kalimat atau soal cerita tersebut harus kita rubah ke dalam kalimat matematika yang mengandung beberapa variabel. Oleh karena itu, kita misalkan panjangnya itu adalah P, lebarnya itu adalah L. Kemudian kita gunakan rumus yang sudah diketahui, yaitu di sini kita gunakan dulu keliling. Ya. Jadi keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali P ditambah L. Selanjutnya kita masukkan angka yang diketahui, yaitu K-nya, kelilingnya 90 sama dengan 2 kali P ditambah L. Karena bisa dibagi 2, 90, maka kita sederhanakan menjadi 90-nya bagi 2, 45, dan 2-nya bagi 2 menjadi 1. Nah, koefisien 1 tidak perlu ditulis, jadi tinggal 45 sama dengan P ditambah L. Selanjutnya, karena ini merupakan persamaan yang terdiri dari 2 variabel, kita nyatakan atau rubah menjadi persamaan dalam satu variabel. Di sini Ibu ambil variabelnya L, jadi lebarnya itu sama dengan 45 dikurangi P. Jadi P-nya pindah luas ya, mendekati 45. Jadi positif berubah menjadi negatif. Selanjutnya kita memanfaatkan rumus yang diketahui yang kedua, yaitu luas. Rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Masukkan yang diketahuinya, luasnya 450 sama dengan P kali L-nya kita rubah dengan yang tadi kita nyatakan, yaitu yang Ibu kasih tanda bintang di sana ya. Jadi L-nya itu kita rubah menjadi 45 dikurangi P. Selanjutnya kita tinggal aljabar biasa, kalikan 40P kali 45 menjadi 45P. Positif P kali negatif P itu negatif P kuadrat. Nah, di situ kalian lihat ada pangkat 2, berarti kita bisa nyatakan kalimat matematika itu menjadi sebuah persamaan kuadrat dengan jalan memindah ruaskan. Di sini Ibu pindahkan yang negatif P kuadrat agar supaya jadi positif ya. Jadi kita pindah ruaskan, negatif P kuadrat menjadi P kuadrat, maka 45P juga pindah ruas menjadi negatif 45P. 450-nya tidak pindah ruas, jadi tetap bertanda positif. Nah, selanjutnya kalian gunakan materi yang kemarin. Silahkan mau menggunakan memfaktorkan, melengkapkan, ataupun rumus. Di sini yang Ibu gunakan dengan rumus, dengan memfaktorkan ya. Jadi difaktorkannya jadi P kurang 15 kali P kurang 30 sama dengan 0. Jadi diperoleh P1-nya adalah 15, P2-nya adalah 30. Selanjutnya kita ambil, kalau kita ambil P-nya 15, maka lebarnya berdasarkan yang tanda bintang tadi, lebarnya menjadi 45 kurangi 15, maka lebarnya 30. Kemudian kalau kita ambil
P-nya yang 30, maka lebarnya menjadi 45 dikurangi 30. Jadi sama dengan 15. Maka kita dapatkan panjang dan lebar taman kota tersebut itu adalah 30 meter dan 15 meter. Itu untuk contoh yang pertama. Oke, Ibu lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua masih berkaitan dengan tanah yang berbentuk persegi panjang, tapi luasnya 4.320 meter persegi. Panjang tanahnya 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapa panjang dan lebar tanah tersebut? Oke, sama. Kita definisikan yang diketahuinya dulu. Di sini luas 4.320, kemudian yang ditanyakannya adalah panjang dan lebar. Kemudian kita jawab dengan merubah kalimat tersebut, soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematika, yaitu kita misalkan panjangnya P meter, lebarnya L meter. Nah, karena di situ ada pernyataan panjang tanah 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Jadi kita tulis kalimat matematiknya adalah P sama dengan L ditambah 12 ya. Jadi kalimat ini artinya panjangnya 12 meter lebih dari lebarnya. Itu kalimat matematikanya menjadi P sama dengan L ditambah 12. Oke, selanjutnya kita gunakan rumus yang diketahui yaitu L. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Masukkan luasnya 4.320, P-nya kita ganti dengan L ditambah 12 kali L. Selanjutnya kita aljabarkan. L dikali L-nya L kuadrat ditambah 12 dikali L 12L. Selanjutnya kita rubah menjadi persamaan kuadrat, yaitu yang 4.320-nya sekarang yang kita pindah luaskan. Karena di sini L kuadratnya sudah positif. Ya. Jadi 0 sama dengan L kuadrat tambah 12L dikurangi 4.320. Kita balikan karena pada umumnya kalian 0 berada di ruas kanan. Nah, selanjutnya Ibu sini kembali menggunakan cara memfaktorkan. Jadi L kurangi 60, L kurangi 60 dikali L ditambah 72. Jadi dapat L1-nya 60, L2-nya negatif 72. Nah, di sini ada L yang bertanda negatif. Itu kan tidak mungkin ada suatu ukuran tanah lebar yang berukuran negatif. Maka kita hanya mengambil lebar tanahnya yang 60. Kalau lebar tanahnya 60, maka panjang tanahnya adalah menjadi 60 ditambah 12, jadi 72 meter. Nah, itu dua contoh yang Ibu berikan, masalah-masalah nyata yang bisa kalian selesaikan menggunakan konsep dari persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan untuk evaluasi pemahaman kalian bisa kerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan nanti di tugas siswa pada Google Classroom. Demikian materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.